Hai sahabat Weekly, pada 10 Desember tahun 2000, di sebuah daerah terpencil barat daya Polandia, 3 orang nelayan menemukan jasad seorang pria saat mereka sedang memancing di sungai Oder. Kondisinya sangat menyedihkan, banyak sekali tanda-tanda kekerasan ditemukan. Dari hasil pemeriksaan forensik diketahui bahwa penyebab kematian pria itu tidak wajar. Identitas jasad itu cocok dengan seorang pria yang menghilang 4 minggu yang lalu. Pada tanggal 13 November tahun 2000, Dariusz Janisławski yang saat itu berusia 35 tahun dilaporkan menghilang oleh istrinya. Terakhir kali Dariusz terlihat keluar dari kantornya untuk menemui seorang calon klien. Dariusz Janisławski adalah pemilik sebuah perusahaan reklame kecil di kota Wrocław yang dikelola bersama ibunya. Ketika jasad Dariusz ditemukan, polisi segera menghubungi istrinya untuk memastikan jasad itu benar adalah suaminya. Tetapi dia tidak sanggup, hingga akhirnya ibu Dariusz menggantikan dan mengenali putranya dari rambut panjang dan tanda lahir yang ada di dada. Polisi mencari semua kemungkinan yang bisa menjadi penyebab kematian Dariusz. Perusahaan kecil miliknya diperiksa untuk mengetahui apakah pria itu memiliki hutang kepada pihak manapun. Namun hasilnya nihil. Pernikahan Dariusz dan istrinya yang sudah berjalan selama 8 tahun diketahui juga tidak bermasalah meski terkadang terjadi pertengkaran, tetapi keduanya selalu rukun kembali. Bahkan saat Dariusz menghilang, sebenarnya mereka berencana mengadopsi seorang anak. Sayangnya, 6 bulan kemudian penyelidikan terpaksa dihentikan karena polisi gagal menemukan pelakunya. Keluarga Dariusz kemudian menggantungkan sebuah salib di pohon ek yang tumbuh dekat tempat jasad pria itu ditemukan sebagai pengingat tentang kejahatan sempurna yang telah mengakhiri hidup pria itu. 3 tahun berlalu, di musim gugur tahun 2003, seorang detektif berusia 38 tahun dari kepolisian kota Wrocław bernama Jacek Wróblewski membuka kembali kasus Dariusz. Sebagai detektif berpengalaman, Jacek tahu dalam kasus tak terpecahkan semacam itu, petunjuk penting biasanya ditemukan dalam detail yang terlewatkan. Setelah membaca dan mempelajari semua dokumen hasil penyelidikan 3 tahun yang lalu, Jacek menarik kesimpulan, pelaku di balik kematian Dariusz pastilah seseorang yang mendendam pada pria itu. Kondisi jasadnya yang nyaris tanpa busana menandakan si pelaku ingin mempermalukan Dariusz. Motif di balik tindakannya jelas bukan uang, karena kartu kredit Dariusz tidak digunakan setelah kejadian. Menurut kesaksian ibu Dariusz, pada hari putranya menghilang sekitar pukul 9:30 pagi, ada seorang pria menelpon ingin berbicara dengan putranya, namun saat itu Dariusz belum tiba di kantor. Pria itu mengatakan dia berniat memesan 3 papan reklame, tetapi hanya mau menyampaikan detail pesanannya kepada Dariusz. Ibu Dariusz kemudian memberikan nomor ponsel putranya agar pria itu bisa langsung menghubungi Dariusz. Setelah itu, panggilan terputus sebelum nama pria itu dicatat. Siangnya, Dariusz mengatakan pada ibunya bahwa dia akan bertemu dengan pria itu nanti sore. Sekitar pukul 4 sore, resepsionis melihat Dariusz meninggalkan kantor tanpa membawa mobilnya. Itulah kali terakhir Dariusz terlihat hidup dan kemudian menghilang hingga 4 minggu kemudian jasadnya ditemukan di sungai Oder. Pria misterius yang menelpon pagi hari sebelum Dariusz menghilang diduga adalah pelaku di balik kematian Dariusz. Ponsel Dariusz yang raib bersama dirinya kemudian dicari berdasarkan nomor seri pabrikan yang tertera di nota pembelian ponsel. Dan didapat informasi bahwa sebuah ponsel dengan nomor seri yang sama dijual 4 hari setelah Dariusz menghilang oleh seseorang dengan nama Christian Bala lewat sebuah situs pelelangan online.
Christian Bala adalah seorang penulis Polandia berusia 30 tahun yang sejak Darius menghilang tidak berada di Polandia dan menetap di luar negeri. Christian baru saja menerbitkan sebuah novel thriller berjudul Amok. Yang sangat aneh, apa yang menimpa korban dalam novelnya sangat mirip dengan apa yang dialami Darius. Setiap detail pada kasus Darius yang seharusnya hanya diketahui oleh pihak kepolisian dan pelaku tertulis secara rinci dalam novel Amok karya Christian. Seolah-olah Christian dan pelaku adalah orang yang sama. Hal itu membuat novel Christian laku keras karena banyak orang ingin mengetahui akhir kisahnya. Jacek yang awalnya tidak mencurigai Christian berubah pikiran setelah membaca berulang kali novel itu. Kecurigaannya kini tertuju pada si penulis Christian Bala. Namun, sebagai detektif Jacek tahu, kisah novel saja tidak cukup dijadikan landasan untuk menangkap penulis yang saat itu berada di luar negeri. Jacek kemudian mulai menggali informasi dari orang terdekat Christian demi menemukan hubungan antara Darius dan Christian. Menurut keterangan dari mantan istri Christian yang bernama Stasia, sekitar tahun 1999 hingga tahun 2000, Christian menghadapi masa tersulit dalam bisnis dan rumah tangga. Christian bukanlah seorang pengusaha yang baik. Dia tidak bisa mengelola bisnisnya hingga akhirnya bangkrut. Sebagai suami, dia juga bukan tipe yang setia. Hobinya berpindah dari satu wanita ke wanita lain, membuat rumah tangga mereka pun kandas. Namun, setelah keduanya bercerai, Christian ternyata tidak bisa merelakan mantan istrinya Stasia menjalin hubungan dengan pria lain. Laki-laki itu terus memantau Stasia dan menjadi cemburu setiap kali mantan istrinya dekat dengan seseorang. Hingga suatu hari, Stasia berkenalan dengan Darius di sebuah bar. Keduanya sempat dekat, namun belum sampai melakukan hal-hal di luar batas. Stasia kemudian memutuskan hubungannya dengan Darius saat mengetahui ternyata pria itu sudah menikah. Sepengetahuan Stasia, setelah putus darinya, Darius kembali rujuk dengan istrinya. Hubungan singkat Stasia dan Darius ketahuan Christian yang kemudian terbakar api cemburu. Dalam keadaan mabuk, pria itu mendatangi rumah mantan istrinya dan mulai menuduhnya macam-macam, bahkan sempat terlontar dia akan membuat Darius menyesal. Sehingga saat mendengar berita Darius menghilang, Stasia ketakutan dan bertanya pada Christian apakah dia terkait dengan kejadian itu. Tetapi Christian menjawab tidak dan Stasia percaya sehingga dia mengabaikan perasaan curiganya. Sejak saat itu, Christian keluar dari Polandia dan tinggal menetap di luar negeri. Jacek pun mulai lega melihat kecurigaannya terbukti setelah menemukan hubungan antara Darius dan Christian. Kecemburuan Christian bisa menjadi sebuah motif yang kuat bagi pria itu melakukan semuanya. Setelah 2 tahun dengan sabar terus menjalankan penyelidikan, Jacek mendapat kabar Christian sudah kembali ke Polandia. Dan pada tanggal 5 September tahun 2005, Christian Bala ditangkap sesaat setelah keluar dari sebuah apotik yang berada di kota Wrocław. Saat investigasi berlangsung, Christian berbohong dan mengaku tidak mengenal Darius. Dia mengatakan ponsel yang dijualnya di situs lelang online dibeli dari sebuah toko pegadaian tanpa tahu siapa pemilik ponsel itu sebelumnya. Kebohongannya juga terlihat dari hasil tes poligraf. Tetapi karena tidak cukup bukti, dengan terpaksa Christian pun dibebaskan 3 hari kemudian. Meski demikian, Jacek terus melanjutkan penyelidikannya. Hingga terungkap sebuah fakta bahwa kartu telepon yang digunakan pria misterius untuk menelpon kantor Darius juga digunakan menelpon rumah orang tua Christian, kekasihnya dan teman-temannya. Sehingga semakin jelas, Christian memanglah pelaku yang dicari selama ini. Polisi kemudian menggeledah rumah orang tua Christian. Di dalam komputer miliknya ditemukan daftar nama 46 orang wanita yang diduga akan menjadi korban berikutnya dalam novel Christian yang lain. Christian Bala akhirnya ditangkap lagi.
Christian tidak pernah mengakui perbuatannya. Kesamaan kasus dengan jalan cerita novel amok karyanya diakui hanya sebuah kebetulan saja dan sebagian besar murni hasil dari kemahirannya berimajinasi. Christian mengatakan bahwa kartu telepon yang membuktikan bahwa dirinya adalah pria misterius yang menelpon Darius bukan miliknya. Dan semua itu hanya akal-akalan polisi yang berusaha menjebaknya sebagai pelaku. Pakar kejiwaan yang mengevaluasi Christian Bala mengatakan bahwa pria itu memiliki kecenderungan menjadi seorang psikopat yang narsis. Meski hakim mengakui tidak ada bukti bahwa Christian Bala melakukan pembunuhan, namun sekian banyak bukti terkumpul menyatakan pria itu bersalah karena telah melakukan perencanaan hingga kejahatan itu terjadi. Dan pada tanggal 5 September tahun 2007, para juri menyatakan Christian Bala bersalah dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Setelah 7 tahun berlalu, sejak jasadnya ditemukan, keadilan akhirnya didapatkan bagi Darius dan keluarganya. Hingga kini masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa Christian Bala menulis sebuah novel yang akhirnya justru membuat kejahatannya terungkap? Demikian akhir kisah hari ini. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih.